Jadi memang ini adalah tugas kita sebagai pecinta budaya, pelestari budaya untuk meluruskan masalah itu. Supaya kita yang suka mengkoleksi benda-benda tua, pusaka-pusaka tua, tidak mengarah ke sana atau tidak menjurus ke sana. Dalam artian kita ini hanya hobi untuk bendanya, bukan untuk yang lain-lain. Oke, brother. Jadi bendanya seperti ini. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, guys. Ah, pada kesempatan video gue kali ini, kita akan ngebahas tentang video lanjutan yang kemarin ya, tentang Larbango gue yang baru. Yang bisa gue bilang tuh namanya sebenarnya bukan Larbango ya, tapi Larbido ya. Dan memang benda yang menurut gue sangat-sangat jarang, sangat langka, yang memang ditemukannya juga belum tentu setahun sekali itu kita dapat satu atau dapat dua ya. Itu jarang banget, apalagi dengan kondisi yang bisa dibilang sangat utuh ya. Walaupun ada sedikit korosi seperti yang kemarin itu, tapi tetap dengan handle-nya yang masih utuh, dengan bilahnya juga yang masih bagus, itu sangat terbilang utuh buat gua ya. Karena banyak kawan-kawan juga menemukan, baik itu temuan darat atau temuan sungai ya, rata-rata tuh udah grepes, sudah luar biasa parah ya. Nah, balik lagi sama kemarin di video yang kita membahas tentang gua unboxing Larbido ya. Masih ada beberapa kawan yang menanyakan bedanya apa dengan Larbango dan apakah betul itu sebuah pedang gitu. Ya memang persepsi orang masing-masing ya. Mau bilang itu pedang, mau bilang itu senjata yang lain, baik itu golok, baik itu ada yang bilang pisau juga, itu monggo silakan. Tapi menurut gua tetap dengan pendirian gua bahwa itu adalah sebuah pedang, karena memang di Candi Penataran itu sudah jelas ada prajurit yang lagi megang begitu. Kalau pedang, kalau sana pisau kan segini ya, berarti pisau megangnya begini. Ada nih fotonya yang sini. Nah, itu dia. Jadi paling mudahnya seperti itu aja, karena kita juga berpatokannya bukan dengan asumsi ya. Kita lebih berpatokannya sama bukti nyata yang memang ada di relief candi. Relief candinya sudah jelas bahwa itu sebuah pedang. Tapi monggo silakan. Kawan-kawan mau bilang itu pisau, mau bilang itu golok, monggo silakan. Kita semua ada persepsi masing-masing. Kita saling belajar nih ya. Tapi menurut gue itu adalah pedang. Oke, jadi kita lanjutkan bahwa memang cukup banyak perbedaan antara Larbango dengan Larbido. Yaitu dari bentuk bilahnya juga sudah lumayan terlihat ya. Perbedaannya di mana, dari bentuk gagangnya seperti apa, itu sangat-sangat berbeda. Nanti akan gue jelaskan perbedaannya apa aja, dan lebih bagus mana, gitu. Dan lebih layak mana disimpan atau dikoleksi sama kawan-kawan. Karena memang dua benda ini sebenarnya menurut gua sebagai pencinta pedang Larbango ya, dua-duanya buat gua sangat spesial, sangat layak untuk dikoleksi. Apalagi dua benda ini mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi, yang memang juga umurnya sangat tua. Terlebih benda ini sangat jarang didapati. Jadi menurut gua dua-duanya sangat layak untuk disimpan atau dikoleksi. Karena zaman sekarang aja benda itu harganya udah lumayan mahal. Apalagi nanti. Ya ini sih gue sebenarnya mempunyai benda-benda ini juga satu dari garis keturunan, memang dari turun-temurun, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa semua itu pasti akan ada masanya, yaitu ketika mungkin kita atau membutuhkan sesuatu yang memang sangat mendesak, ya itu mungkin masih bisa dijadikan salah satu solusi untuk menemukan jalan keluar, entah itu
digadaikan, entah itu dimaharkan atau apa. Tapi untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan sepertinya gue nggak ada kepikiran untuk itu. Tapi kita nggak tahu. Mudah-mudahan anak cucu gue sendiri pribadi masih bisa menjaganya, masih bisa merawatnya, sehingga benda-benda seperti ini masih bisa kita jadikan satu bentuk edukasi yang memang banyak belok nih untuk saat-saat ini, apalagi untuk Gen Z ya. Gen Z banyak banget yang bilang, wah benda seperti ini tuh lu mentuhankan, lu mensyirikan, atau lu mengkultuskan bahwa benda ini mempunyai khasiat yang bisa nanti bikin begini, begini, begini. Oke, brother. Jadi memang ini adalah tugas kita sebagai pecinta budaya, pelestari budaya untuk meluruskan masalah itu. Supaya kita yang suka mengkoleksi benda-benda tua, pusaka-pusaka tua, tidak mengarah ke sana atau tidak menjurus ke sana, dalam artian kita ini hanya hobi untuk bendanya, bukan untuk yang lain-lain. Oke, brother, jadi bendanya seperti ini. Kita lihat. Brother, ini adalah Larbido ya. Larbido yang kemarin kita bahas. Perbedaannya di mana sama dengan Larbango. Nah, ini juga Larbango. Ini juga Larbango nih. Ini juga ada Larbango, tuh banyak. Jadi memang yang ini nih lebih ke Larbango yang memang warangka dan handle-handlenya terbilang bikinan ya, baru ya, tapi bilah-bilahnya itu bilah tua semua, bilah temuan. Nah, kalau yang di atas-atas ini adalah Larbango yang memang otentik tua ya, baik dari bilah, handle, yang ini juga nih Sriwijaya. Nah, ini Singosari. Itu di belakang juga ada betok temuan, handle-nya juga masih ori. Nah, ini adalah Larbango juga yang full original ya. Dari handle, dari bilah, itu semuanya original. Nah, jadi memang perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau Larbango dengan Larbido, Larbango itu mempunyai handle yang sangat panjang ya, sekitar 40 sentian. Nah, kalau Larbango ini punya handle sekitar 25 cm. Dengan bilah seperti ini bentuknya. Nah, itu perbedaannya bisa terlihat ya. Larbango mempunyai bilah yang seperti ini meruncing dan cenderung ada tikilnya di sini nih ya. Tapi yang ini nggak ada, yang itu ada. Yang itu ada. Nah, kalau Larbido tuh nggak ada. Dia lurus saja. Lurus dan ujungnya hampir mirip seperti betok sigar jantung. Dengan cropnya tetap sama, bentuknya crop-cropnya tetap sama. Menggunakan bahan seperti perunggu ya. Tapi bedanya ketebalan bilah si Larbido, wah jauh banget. Bedanya tebelnya ini lebih tebal, lebih besar, lebih kuat. Wah gede deh, gede banget pokoknya, kita susah bilangin ya ketebalannya itu hampir ada sekitar 3 cm ketebalannya. Sedangkan Larbango itu ketebalannya paling tipis deh ya. Nah, ini ketebalannya ya. Sedangkan Larbido tuh tebalannya, wah tuh lihat, tebel banget kan? Tebel banget tuh. Apalagi dia ada bekas kinatah ya. Ada bekas kinatah yang memang masih sangat nyata. Itu bukan bukan patinasi dari sebuah besi atau apa ya, tapi itu bekas kinatah ya. Warna kuningnya masih nyata. Oke, jadi untuk ketebalan dari bilah ini amat sangat signifikan ya, antara Larbango dengan Larbido. Untuk ketebalan bilah Larbango ini hanya segini. Nah, untuk Larbido ketebalannya segini. Jauh banget bedanya. Wah, itu. Dan ini bentuknya seperti ini, sedangkan Larbido seperti ini. Kira-kiranya menurut kawan-kawan,
Dengan panjang seperti ini, apakah bisa dikatakan ini sebuah pisau? Ya, itu balik lagi semua ke kawan-kawan. Walaupun setinggi orangnya 3 meter ya, tapi tetap menurut gua sih ini adalah pedang ya. Dengan handle seperti ini. Kalau ini sebuah pisau, megangnya gimana ya? Apa yang buat ngiris gitu maksudnya? Sedangkan pisau itu nggak mungkin dua sisi bisa tajam gitu. Ini dua sisi tajam. Kalau pisau kan setahu gue ya satu sisi ya tajam ya. Bawah doang gitu. Kalau atas tajam tuh buat apa pisau kan? Sedangkan buat apa pisau tuh ada jalunya, ada kayak seperti sayap bango kan. Nah, ini juga lumayan. Ini sisi tajam, ini sisi tajam. Kalau memang pisau setahu gue ya tajamnya di bawah. Ya oke lah, itu persepsi masing-masing ya. Tapi ini adalah perbedaan, bisa dilihat ya. Ini perbedaan nyata antara larbango dengan larbido. Menurut kawan-kawan yang lebih keren yang mana, yang lebih unik yang mana bisa dinilai sendiri. Karena memang ketebalannya juga sangat jauh berbeda ya. Nah ini ada kuning-kuning nih bekas kinata nih. Nah ini bekas kuning-kuning. Ini bekas kuning-kuning nih bekas kinata ya. Dan besiannya ini sudah membatu kalau menurut gua. Saking tuanya nih. Ini udah beda ya. Kalau ini kan masih terlihat seperti besi ya, walaupun memang sudah seperti membatu, tapi menurut gua sangat lebih tua ini nih. Ini sangat sangat tua nih menurut gua. Dan lebih tua ini kayaknya dibanding si larbango ya. Nah, memang kalau untuk bilah tetap lebih panjang larbango. Kalau kita lihat dari bilah ya. Karena si larbido ini mempunyai panjang handle itu sangat jauh berbeda dibanding si larbango. Bisa hampir 2 kali lipat ya panjangnya. Hampir 2 kali lipat ya tuh. Nah, tuh, panjangnya hampir 2 kali lipat. Yang sudah pasti mempunyai kegunaan yang berbeda-beda ya pada zamannya. Kalau larbango tuh entah buat memang berperang atau gimana, tapi si ayunannya tuh aduh, merinding brother. Ayunannya tuh enak banget itu. Ini apa? Ini baru satu tangan ya. Belum 2 tangan ya. Pas banget tuh, segenggamannya tuh pas banget. Kalau orang 3 meter genggamannya semana? Ini gue tinggi 178 ya. Dengan genggaman segini. Pas gitu. Kalau 3 meter genggamannya yang mana dong ya? Nah, kalau ini juga sama nih tuh, genggamannya pas. Genggamannya pas ya. Ayunannya juga pas. Nggak mungkin gitu dengan seperti ini dikatakan sebuah pisau. Ya itulah, kita saling belajar bareng aja ya. Tapi intinya ini adalah nyatanya seperti ini, dan di Candi Penataran juga seperti itu gitu. Dipegangnya begini nih, Candi Penatarannya. Ada yang bawa di sini juga. Ini banyak bukti dari sejarah yang terlukis dan terukir di sebuah candi, memang itu dijadikan sebuah benda senjata, bukan pisau ya. Maksudnya sebuah pedang seperti ini dikatakan pisau, kayaknya gue sih nggak setuju ya. Karena memang di relief candinya itu adalah sebuah pedang. Ya jadi seperti ini adalah dua benda yang memang sangat bersejarah. Di atas juga masih ada, masih banyak. Nah, ada yang modelnya pakai apa? Pakai ini ya. Nah, ini pakai ini. Sama, ini juga temuan juga. Handle-nya juga masih original temuan. Sama tuh. Panjangnya juga hampir 2 kali lipatnya ya. Tuh. Sangat panjang dan ketebalannya juga sangat berbeda ya. Tebal banget ini tuh.
Berapa kali lipatnya? Bisa 6 kali lipat tebalannya. Dengan sogokannya juga masih bagus ya. Sama ini juga udah membatu juga sama. Tuh. Tapi bunyi besinya masih tetap. Ya ini adalah Larbango dengan jalunya. Dan ini Larbido tanpa jalu. Jadi buat kawan-kawan pilih yang mana, ini adalah salah satu masterpiece Nusantara. Selain dari keris, betok, dan benda-benda pusaka lainnya. Ini adalah otentik tua. Ini adalah pedang Nusantara yang wajib kita lestarikan. Kalau memang pun ada, kalau bisa jangan diperjualbelikan, kalau bisa ya kita simpen aja, ya nggak? Jadi ya begitulah. Masih banyak yang menanyakan dijual apa enggak, dimaharkan apa enggak. Ya mohon maaf kalau untuk yang ini memang sudah saya nyatakan dari awal tidak untuk dijual. Jadi segitu aja, brother. Semoga kita sebagai generasi penerus bisa terus melestarikan benda-benda pusaka Nusantara. Kita terus jaga kondisinya, kalau bisa jangan dikultuskan dan jangan langsung dijudge bahwa benda-benda seperti ini yang nyimpen pasti musyrik. Segitu aja dari gue, Wahyu Andies. Kalau ada pertanyaan, kita bisa nanti diskusi. Pokoknya selalu terbuka 24 jam untuk setiap komenan kawan-kawan. Segitu aja. Ciao.